Oppo Reno 4 ini bisa dikatakan di awal video, ini tuh cukup worth it di harganya. Tapi sayangnya ada dua hal yang menurut saya tuh gimmick dan harusnya digantiin sama hal lain aja karena menurut saya tuh gak perlu. Kayak apa itu di sini Fadil, langsung aja kita review. Yang pertama pengen dibahas tentunya adalah masalah fisiknya yang compact banget. Sebelumnya Samsung Galaxy A51 adalah ponsel di bawah 5 jutaan yang compact dan nyaman buat digenggam dan dioperasiin. Tapi posisinya digantiin sama Oppo Reno 4 ini. Ukurannya tuh enak banget digenggam, dioperasiin pakai strap tangan tuh oke banget. Gak terlalu berat dan gak juga terlalu ringan. Kata Oppo sih ini pakai logam dan kaca ya. Emang ngerasa solid sih, tapi gak terlalu juga. Mungkin agak ketutupan sama Oppo Reno 3 yang sebelumnya yang bobotnya tuh gak terlalu beda jauh tapi bahannya plastik. Jadi alhasil ini tuh kayak sama aja sebenarnya. Overall saya suka walaupun yang bikin risih adalah di bagian kameranya. Si kameranya tuh ada space antara kaca lensa dan lingkaran frame luarnya. Yang bikin si space kosong tuh gampang kemasukan debu dan kelihatan kotor. Dan agak risih, lihat bagian dagu yang agak lebar walaupun bezel lainnya tuh tipis. Nah mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kalau misalkan ada ponsel kayak gini punya bezel tipis tapi ada bagian tertentu yang agak tebal. Biasanya ya kalau nggak di bawah ada di atas. Itu bukan tanpa alasan ya, karena di baliknya itu ada fleksibel LCD atau touchscreen-nya. Jadi ya bikin tebal tuh buat penempatan si fleksibel tersebut. Kalau nggak ya nanti agak ribet pemasangannya. Tapi untungnya terobati sama warnanya yang bener-bener cakep. Saya kira tuh warna itemnya agak alay ya karena ada hologram huruf-huruf gitu. Tapi ternyata pas dilihat langsung cakep sih. Si hurufnya tuh gak terlalu kelihatan jelas ya, tergantung dari sudut pandang kalian gimana. Dan huruf-hurufnya juga cuman ada di bagian bawahnya aja. Kedua adalah performanya yang bagus. Harga 3-4 jutaan pakai Snapdragon 720G itu sebenarnya udah bisa ditebak lah. Performanya oke, no complain. Buka berbagai aplikasi, transisi cukup smooth. Main game juga enak kok. Main PUBG cukup stabil walaupun gak ada extreme smooth. Semua ini bukan hanya karena hardware-nya ya, tapi juga karena si ColorOS-nya. ColorOS 7.2 ini tuh udah semakin solid dan apik dibandingkan pendahulunya. Lebih kerasa bersih, walaupun fiturnya lengkap kayak dual apps, lock apps, dan ganti tema, pokoknya lain-lain lah. Sekarang juga di home screen-nya hadir Google Feeds. Gak ada lagi smart assistant yang gak kerasa manfaatnya. Si always on display-nya juga sekarang bisa nampilin notifikasi icon. Jadi kita gak perlu rajin-rajin ponsel apakah ada notifikasi atau enggak. Walaupun ya si notifikasi ikonnya agak kecil sih. Tapi yang saya sayangin adalah di pemilihan tema dan hurufnya kebanyakan tuh berbayar gitu. Dan walaupun berbayar sebenarnya tetap kurang menarik sih kalau buat saya. Mungkin nanti ya si developer-developernya lebih berkembang aja lah. Dengan berbagai fitur yang dipercayain dengan Snapdragon 720G dan baterai 4000 mAh, ponsel itu awet, walau gak pakai banget. Oppo cuma nyematin 4000 gak lebih itu karena mempertimbangkan dari sisi fisik karena biar tetap compact. Emang bisa bertahan sampai semalaman sih, cuman ya semalamnya tuh agak khawatir gitu. Jadi harus dicas, tapi untungnya dicas juga cepat karena udah dukung fast charging sampai 30 watt. Yang selanjutnya itu terlalu bagus ya si kameranya. Emang di rentang harga segini, Oppo Reno 4 tuh bisa nyajiin gambar yang bagus. Detail dan HDR-nya tuh bagus. Kalau di malam hari juga oke loh. Biasanya kan rentang harga 3-4 jutaan tuh ya gitu-gitu aja sih ya mode malamnya. Tapi ini enggak. Walaupun pas mode malam agak terlihat ditajemin, tapi overall bisa dihandle dengan baik. Termasuk kamera depannya ya. Detailnya baik, pas kurang cahaya juga bisa dihandle karena manfaatin layar AMOLED-nya yang bisa jadi flashlight. Buat yang suka bokeh juga bener-bener rapih, bener-bener apik sih bokehnya. Efek bawaannya juga saya suka ya, gak lebay. Jadi kita gak mesti ribet-ribet post editing. Bokeh monokrom atau bokeh berwarnanya bener saya suka. Tapi yang saya sayangin adalah masalah warnanya. Warnanya tuh kurang natural, kelihatan ditajemin, kelihatan ditingkatin. Emang selera sih ya, tapi sih buat saya kurang suka. Kalau masalah video saya suka walaupun warnanya sama gak natural, karakteristiknya tuh sama kayak si fotonya. Dan ultra steady-nya tuh cukup kepake. Pokoknya well done lah, apalagi ngadepin backlight-nya juga udah bagus. Ini saya ngerekam pakai ultra steady ya. Kalian bisa lihat ya, cukup stabil ya di harga 4 jutaan dan ya smooth. Nanti saya lebih lanjut ya di PC ya. Cuman sih sekilas di sini cukup stabil ya, walaupun saya dipakai jalannya cepet. Oke. Ini perekamannya bisa sampai 4K tapi mentok di 30 fps ini 4K.
Dan masalah warna sih seperti biasa yang nggak natural ya di harga segini, dan nggak bisa protes sih. Emang cakep sih ya di enhance-nya, di apa, di tuningnya si warnanya. Tapi detailnya cukup baik ya. Si pohonnya kelihatan guratan-guratannya, dan HDR-nya juga sebenarnya dynamic range-nya lumayan luas ya. Cukup bagus. Tapi oh ya, tadi kalau misalkan kalian nyalain Ultra Steady itu cuman mentok di 1080p 30 fps ya, gak bisa lebih. Dan ini fokusnya lumayan cepet ya. Fokusnya cepet. Oke, saya suka. Videonya saya suka. Ini perekaman kamera depannya mentok di 1080p 30 fps ya, seperti biasa. Dan ini bisa nyalain beautify-nya sih, cuman saya ogah ya. Ini mode naturalnya, dan kalau misalkan ini backlight sih bisa ngehandle baik ya. Jadi si objek depannya bisa keambil walaupun belakang seperti biasa expose, tapi wajar karena backlight. Dan masalah detailnya juga oke ya. Walaupun natural sebenarnya si kulitnya terlihat agak diperhalus tetap sih, cuman ya khas Oppo, dan tapi nggak lebay ya si apa di perhalusnya. Dan kalau misalkan bawa jalan, di bawah jalan cukup stabil ya, bawah jalan, jadi buat ngevlog ini cocok, dan oke lah warnanya ya, saya suka. Yang saya gak sreg, yang saya kurang suka di ponsel ini adalah masalah si sensor kibas-kibas itu dan si fitur anti-spy. Kedua fitur itu tuh manfaatin sensor yang ada di sebelah kamera selfie, yang katanya tuh dia selalu nyala tapi konsumsi dayanya rendah. Buat ngibas-ngibas layar ini tuh bukan hal baru ya. Gak suka tuh bukan masalah karena baru ngedukung YouTube, TikTok, dan Instagram doang ya. Tapi ya emang gak kepake sih buat saya. Jadi kalau misalkan lagi ngibas-ngibas, terus misalkan pengen pindah aplikasi, atau misalkan ada notifikasi chat dan sebagainya, kan kita ujungnya megang-megang juga gitu. Jadi kayak menurut saya useless. Tapi ya pasti aja ada yang suka pas misalkan lagi makan atau lagi masak, main Instagram atau misalkan main YouTube, ngibas-ngibasin gitu. Ya walaupun ya saya nggak suka sih tetap. Dan anti-spy yang kalau misalkan ada yang ngintip ponsel kita pas kita lagi pakai, si ponsel tuh bakal ngedeteksi dan notifikasi yang muncul bakal pop-up-nya tuh jadi private, gak bisa dilihat. Menurut saya sih daripada ada sensor tersebut dan dua fitur itu, mending ya diganti sama NFC aja, pasti bakal lebih kepake dan suka. Nanti kita lihat aja di Oppo Reno, selanjutnya di Oppo Reno 5, apakah ada sensor ini. Kalau misalkan nggak ada, berarti ya emang useless. So, Oppo Reno 4 ini adalah ponsel yang direkomendasikan buat kalian yang butuh ponsel compact yang stylish dengan layar tajam, kamera, dan performanya juga oke. Kalian bisa langsung beli ponsel ini kalau nggak terlalu butuh NFC, oke? Jadi itu saja review dari Oppo Reno 4 kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang ponsel ini, kalian bisa tulis di komen di bawah, dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, fix me biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? Di sini Fadil, peace out.